Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, minggu lalu mulai hari kemarin itu ya kita di grup kita banyak sekali orang-orang yang saudara-saudara kita yang terpapar, terdampak ya saudara ya, dan mengalami sakit ya oleh karena virus, dan terus kita akan berdoa bagi mereka, terus kita akan membawa mereka kepada Tuhan dan support mereka tetap semangat ya, tetap terus menggebu-gebu di dalam melayani Tuhan. Dan saya melihat juga saudara-saudara kita kehilangan salah satu anggota keluarga, dan itu menyedihkan bagi kita. Itu membuat kita bisa ya termenung, membuat kita terus harus memiliki semangat untuk membawa mereka kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin kita terus doa mendukung penguasa, pemerintah kita, dan orang-orang yang memberikan keputusan, menentukan keputusan-keputusan di dalam kehidupan dampak dalam bernegara, berbangsa, maupun yang lain. Nah, tema hari ini adalah terus berdoa bagi penguasa. Penguasa bukan hanya pemerintah, tetapi juga terus bisa jadi pejabat gereja atau pejabat sebuah ibadat atau organisasi. Saudara, kita terus berdoa, sebab Alkitab juga mencatat bahwa tidak ada pemerintah yang bukan dari Tuhan. Pemerintah dipilih oleh Tuhan, saudara ya, dan sangat mudah bagi Tuhan untuk menggerakkan hati para penguasa, para pemerintah itu. Oleh karena itu, terus kita harus berdoa bagi mereka. Nah, bacaan kita di Kisah Para Rasul 13 akan melompat-lompat, Bapak Ibu Saudara ya, mulai dari ayat 7. Ya. Ini judul perikopnya, saudaraku. Saulus dan Barnabas setelah diutus, setelah mereka dilawat Tuhan itu, mereka menyendiri, lalu mereka diutus. Nah, mereka sampailah di Siprus, saudara ya. Dan ayat 7, mulai ayat 7 mengatakan, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Tuhan. Ya, kemudian kita lompat di ayat 12, saudara. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu kita lompat di ayat 15. Setelah selesai, saudara, ini di ayat 15 ini Paulus tidak lagi di Siprus tetapi di Pafos, saudara ya. Ayat 15 menyatakan, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat itu menyuruh bertanya kepada Pak Paulus, saudara ini. Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara yang ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Jadi pejabat itu terbuka, saudaraku. Pejabat di rumah ibadat itu terbuka terhadap sebuah pengajaran. Lalu saudaraku, ayat 16 kalau Anda baca seterusnya, di situ Paulus memberitakan firman Tuhan, saudara ya. Nah, dari itu apa yang kita bisa dapatkan, saudaraku, dari bacaan-bacaan di atas. Pertama, gubernur itu memanggil hamba Tuhan, saudara ya. Gubernur itu memanggil hamba Tuhan. Sangat banyak, saudara, penguasa-penguasa, pemerintah, saudara, organisasi, saudaraku ya, itu memanggil hamba Tuhan. Nah, memanggil untuk apa gitu? Ayat kedua menyatakan
karena mereka ingin mendengar firman Allah. Nah, di situasi yang sekarang ini, saudara ya, di situasi yang sekarang ini, gitu, tentu orang itu punya keinginan bagaimana sih keluar dari masalah global ini, gitu ya. Nah, penguasa ini juga tentunya pusing, tentunya penguasa ini perlu didoakan, saudara. Penguasa ini perlu didoakan sehingga saudaraku ada terjadi perubahan. Saya yakin penguasa ini mereka berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Tuhannya mereka, saudaraku ya, Tuhannya mereka. Nah, belum tentu saudaraku jawaban itu sesuai dengan Tuhan yang benar, saudaraku. Nah, perlunya kita berdoa bagi mereka. Gitu. Kalau penguasanya itu Tuhannya adalah misalkan Tuhannya adalah ya si Unyil gitu ya, saudara. Ya mereka percaya kepada si Unyil, ya, dan berharap si Unyil melawat menyelesaikan permasalahannya. Tapi apakah si Unyil betul bisa mampu menyelesaikan permasalahannya? Nah, saudaraku, gubernur ini saudaraku diterobos oleh firman Tuhan. Ya, gubernur ini berganti. Di dalam pikirannya berganti penguasa yang benar. Di dalam pikirannya berganti. Karena dia mendengar ada keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang dilakukan oleh umat Tuhan, saudaraku ya. Lalu saudaraku, poin ketiga, sang penguasa gubernur ini mengalami Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita, ia takjub oleh ajaran Tuhan, saudaraku. Nah, ini terjadinya demikian, saudara. Pada waktu mereka memanggil Paulus dan Barnabas untuk mendengar firman Tuhan, itu ada seorang dukun menghalang-halangi dengan mantranya, dengan kuasanya. Tetapi saudaraku, kalau Anda baca, Paulus membentak itu, dan orang itu dukun itu jadi buta karena perkataan Paulus. Sangat dahsyat, saudaraku. Perkataan hamba Tuhan ini, saudaraku, perkataan Paulus ini, saudaraku, diurapi Tuhan. Jadi terjadi, saudara. Terjadi. Ya. Kita perlu berdoa nih, saudara ya. Sungguh-sungguh lagi, ya. Terjadi, akhirnya buta. Nah, dengan buta itu, maka saudaraku, gubernur ini melihat, lalu menjadi percaya Tuhan. Lalu menjadi percaya Tuhan, saudara. Nah, poin 5, saudaraku, ketika Paulus ada di Pafos, saudaraku ya, dia masuk di rumah ibadat, dan seperti kebiasaan ibadah di Yahudi, membacakan kitab Taurat, saudaraku, kitab-kitab itu dibacakan, lalu saudaraku, sang pemimpin itu memberitahukan, saudaraku, siapa yang mau bertanya, siapa mau instruksi. Nah, disitulah kesempatan Paulus memberitakan firman Tuhan. Ya, disitulah kesempatan Paulus memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dari bacaan di atas, dari perenungan firman Tuhan di atas, kita perlu, saudaraku, berdoa bagi gubernur, terus bagi wali kota lebih detail, ya, lebih detail lagi. Kita berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan kita lebih detail lagi, saudaraku ya. Kita berdoa bagi tingkat pusat sampai tingkat RT RW lebih detail lagi, saudara. Supaya mereka, saudaraku, dalam situasi sekarang ini mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu mereka memanggil hamba Tuhan. Lalu mereka menjadi takjub. Lalu mereka menjadi percaya. Itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus, saudaraku ya. Apalagi sekarang, saudaraku, banyak di sekitar kita, saudaraku ya, kadrun-kadrun, mereka juga mau menghalang-halangi. Kita bisa berdoa bagi mereka supaya Tuhan jamah mereka. Dan saudaraku, kesaksian-kesaksian di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sudah percaya Yesus. Itu bisa menjadi senjata bagi Roh Kudus. Itu bisa menjadi senjata bagi orang penguasa supaya mereka percaya dan takjub akan kuasa Tuhan. Saudaraku, mari kita terus berdoa. Saya ajak pagi hari ini kita terus berdoa juga buat saudara-saudara kita. Saya yakin kuasa Tuhan
sanggup menyembuhkan mereka. Mujizat Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Saya yakin saudara-saudara kita akan sembuh, saudara-saudara akan pulih. Saya yakin, saudaraku ya, kuasa Tuhan itu sanggup menerobos mereka, saudaraku, dan mereka bisa sembuh, mereka bisa pulih kembali dan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.